Ya ayyuhar rasul, wahai utusan Allah, yaitu baginda Nabi, la yahzunka, janganlah menyusahkan kamu, alladzina, perbuatan orang-orang, yusari'una, yang mereka bercepat-cepat, fil kufri, di dalam masuk kepada kekufuran, minalladzina, daripada orang-orang qalu, yang mereka berkata, amanna, kami beriman, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan lisan-lisan mereka saja, yaitu orang-orang munafikin. Wa minal ladzina, dan dari orang-orang hadu, yang Yahudi, wa minal ladzina hadu, dan dari orang-orang Yahudi, sama'una, mereka mendengarkan lil kadzibi, kepada kebohongan yang dibuat oleh ulama-ulama mereka, dan mereka mendengarkan itu dengan diyakini kebenarannya, diterima kebohongannya itu. Sama'una, mereka suka mendengar, mingka, dari kamu, sama'una, mereka mendengar, liqaumin, kepada kaum, liqaumin, untuk kaum akharina, yang lain, lam ya'tuka, yang mereka belum mendatangi kamu. Maksudnya mereka mendengarkan kaum yang lain yang mereka itu belum mendatangi kamu. Ini ceritanya, ini adalah ketika ada orang yang berzina di kalangan orang-orang Yahudi. Yang berzina ini adalah orang-orang tokoh, yang laki-laki juga tokoh, yang perempuan juga tokoh. Akhirnya ditangkap oleh mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwa mereka ini harus dijilid, dijilid, kemudian dihitamkan wajahnya dengan bekas bakaran api itu, dengan abu. Kemudian mereka diarak, diiring di kampung, di atas khimar, dan ditunggangkan khimar kebalik. Nah, katanya mereka begitu, itu caranya menghukum orang yang berzina itu. Dan mereka beranggapan bahwa ini adalah yang ada, hukum seperti inilah yang ada pada kitab Taurat. Kemudian mereka ingin bertanya kepada baginda Nabi. Maka mereka memberi usul, kalau nanti jawabannya sama dengan hukum yang kita terapkan, maka dia itu yang memang Nabi. Kalau jawabannya tidak sama dengan hukum yang kita terapkan ini, yang lain, maka hati-hati, itu bohong dia ini. Yuharrifuna, mereka memelencengkan al-kalimah, kalimah daripada kalimah-kalimah yang ada di kitab Taurat, mimpa di mawadhihi, sehingga setelah tempatnya, maksudnya dari tempatnya, dari tempat-tempatnya kalimah-kalimah itu yang ada di kitab Taurat, yang telah diletakkan oleh Allah. Yaquluna, mereka berkata, in utitum, bila mana Nabi itu memberi kalian hada, ini, yaitu hukum yang telah mereka sepakati, fakhuduhu, maka ambillah hukumnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wa illam ya'tuka wa illam tu'tauka, dan bila illam tu'tauhu, dan bila mana beliau tidak memberi yang seperti yang kita hukumkan, yang kita putusi, fahdharu, maka hendaknya kalian hati-hati. Amalan padang siapa yuridnya menginginkan Allah fitnatahu, kesesatan dia, falang tamlika, maka tidak akan bisa menguasai, lahu pada orang itu minallah, falang tamlika, maka kamu tidak bisa menguasai, lahu pada orang itu minallah, dari Allah, syai'an, sedikit pun, untuk menolak kesesatan mereka. Tidak. Kalau Allah sudah takdirkan orang itu tersesat, tidak akan bisa dirubah lagi. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang, lam yurid, yang tidak menginginkan Allah ayyutahhira qulubahum,
untuk mencucikan hati-hati mereka. Lahum fid dunya khizyu, bagi mereka di dunia kehinaan, walahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka di akhirat siksa yang sangat agung. Sama'una lil kadhiba, mereka suka mendengarkan kebohongan. Akaluna lis-suhad, mereka suka makan perkara haram, yaitu riswah. Fa in ja'uka, bila mana mereka datang kepada kamu, orang-orang Yahudi itu, fahkum, maka hukumilah bainahum, di antara mereka, au a'rid, atau berpalinglah anhum, dari mereka. Kamu hukumi atau kamu enggak usah hukumi, berpaling boleh-boleh saja. Tetapi au a'rid anhum ini telah dinasah menurut madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ya, kalau mereka datang untuk minta dihukumi, ya harus dihukumi. Wa in tu'rid anhum, bila mana kamu Muhammad berpaling dari mereka, tidak menghukumi, wala yadurruka syai'a, maka sekali-kali mereka tidak akan membahayai kamu sedikit pun. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti, dan bila mana kamu menghukumi, memberi keputusan, maka putusilah di antara mereka bil qisti, dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wa kayfa yuhakkimunaka, dan bagaimana mereka minta hukum kepada kamu, minta dihukumi kamu, ya. Wa indahumut tauratu, dan di sisi mereka ada Taurat, fiha, yang di dalam Taurat itu hukmullah, hukumnya Allah, yaitu berupa hukum rajam yang mereka sembunyikan. Summa yatawallawna, kemudian mereka berpaling dari hukum yang asli kepada hukum yang mereka karang-karang. Min ba'di dzalika, setelah itu, setelah hukum raja turunkan, malah mereka itu juga tidak mau mengamalkannya. Setelah ada kejadian-kejadian betulan, malah tidak mau, malah dibuat karangan sendiri. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur, sungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan nur. Yahkumu, yang menghukumi, biha, dengan Taurat itu, an-nabiyuna, para nabi, alladzina aslamu, yaitu orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Lilladzina hadu, menghukumi untuk orang-orang Yahudi saja. Warrabbaniyuna, dan Rabbaniyun, para ulama-ulamanya Yahudi. Wal ahbar, dan para fuqaha Yahudi. Bimastuhfidu, sebab mereka telah dijanji untuk menjaga min kitabillah, kitabnya Allah. Wa kanu, dan adalah mereka alaihi, atas janji itu, syuhada, sebagai saksi. Fala tahsyawun nasa, maka janganlah kalian semua takut an-nasa, manusia. Wahai orang-orang Yahudi, jangan takut manusia, sehingga kamu merubah hukum raja menjadi hukum jilid. Wahsyawni, dan takutlah kepada aku. Wala tashtaru, dan janganlah kamu membeli biayati, dengan biayati, ayat-ayatku, samanan qalilan, dengan harga yang murah sedikit. Faman lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, faulaika, maka mereka humul kafirun, orang-orang kafir. Jadi ketika baginda Nabi hijrah ke Madinah, telah terjadi antara baginda Nabi dan suku Quraidah, yaitu suku Yahudi ini, ada perjanjian damai. Suku Quraidah itu suka bolak-balik kepada baginda Nabi, tapi di situ juga ada suku Khaybar, suku Yahudi juga, yang masih bermusuhan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka terjadilah, yaitu ada orang berzina muhsan, yang sudah menikah kemudian berzina. Kedua-duanya ini, yang berzina ini adalah orang dari tokoh
Maka ulama-ulama mereka mengatakan bahwa hukuman dari mereka itu adalah dijilid selama sebanyak 100, dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, kemudian wajahnya dihitami dengan abu api, dihitami dengan apa namanya itu, jelaga, dihitami dengan jelaga, dan kemudian keduanya ditunggangkan khimar dengan kebalik, diarak di kampung, gitu. Ini karangan mereka, sebenarnya tidak seperti itu. Hukumnya orang zina muhsan ya mulai zaman di kitab Taurat sama dengan sampai di Quran itu, yaitu dirajam. Kemudian mereka mengutus orang Quraidah kepada baginda Nabi Muhammad SAW supaya bertanya mengenai hukumnya orang yang berzina muhsan. Dan mereka berkata kepada orang Bani Quraidah, yaitu orang Yahudi Khaybar itu, mengatakan kepada orang Bani Quraidah, kalau nanti Nabi Muhammad memberi hukum yang seperti kita sampaikan ini, maka berarti dia betul-betul Nabi, dia benar. Tapi kalau nanti dia itu memberikan hukum yang selain ini, maka dia telah bohong, katanya. Maka akhirnya orang-orang Quraidah pun datang kepada baginda Nabi memberi berita mengenai adanya 2 orang yang berzina muhsan di kalangan orang Bani Khaybar. Dan kata ya mereka, ini di Taurat katanya hukumnya itu dijilid 100 kali, kemudian dihitamkan wajahnya dengan jelaga dan diarak di kampung pakai khimar kebalik. Maka katanya seperti itu, berlaporan kepada baginda Nabi Bani Quraidah ini. Beginilah para ulama kami berkata, caranya seperti itu. Maka malaikat Jibril alaihissalam ini juga akhirnya memberi wahyu kepada baginda Nabi. Di sana itu ada orang alim namanya Ibnu Suraya, sifatnya begini-begini. Maka baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka, kamu kenal enggak ada seorang yang putih, yang matanya hilang satu, yang dia namanya Ibnu Suraya? Ya, saya kenal, dia orang alimnya orang Yahudi, yaitu dia yang paling tahu kitab Taurat. Maka akhirnya ya coba datangkan itu. Akhirnya Ibnu Suraya didatangkan. Baginda Nabi bertanya kepada Ibnu Suraya, kamu Ibnu Suraya? Ya, saya Ibnu Suraya. Kamu orang paling alimnya Yahudi? Betul?